Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Leonardo Cahya Alfandi Mujianto, kelas D4 TRPK Polbit. Nomor induk Taruna 0820015102. Nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Yang pertama, pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan berbahasa dan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta mengungkapkan pendapat, pikiran, dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan atau jarak jauh. Keterampilan berbicara bisa juga disebut sebagai seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan menyampaikan pesan lisan secara efektif, elegan, ekspresif, dan kreatif. Yang kedua, bentuk keterampilan berbicara. Poin pertama, monologika. Monologika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan monolog di mana hanya ada seseorang yang berbicara. Bentuk dari monologika yang sangat penting adalah proses dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain di depan umum. Contoh umumnya seperti kita berpidato. Poin kedua, dialogika. Dialogika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan cara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Contoh umumnya seperti berdiskusi, sesi tanya jawab, rapat, dan lain-lain. Yang ketiga, cara mengembangkan keterampilan berbicara. Poin pertama, tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik. Dengan meningkatkan kemampuan bahasa yang baik, maka kita akan mudah untuk berbicara dengan umum. Kita bisa meningkatkannya dengan cara sering-sering membaca, menulis, dan semakin kita sering mengekspresikan diri atau berlatih, kita akan semakin lancar saat berbicara di depan umum. Poin kedua, latih kemampuan mendengar. Dengan kita sering mendengarkan, seperti sering melihat motivator-motivator, kita akan mengetahui cara-cara mereka berbicara di depan umum agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh audiens. Poin ketiga, hindari komunikasi di situasi yang emosional. Karena pada saat kita emosi, kata-kata yang kita keluarkan itu di luar kendali kita. Contoh aja seperti rapat, pasti ada perselisihan paham. Dan di situ apabila kita emosi dan kita mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali kita, pasti kita akan membuat orang lain tidak senang, seperti itu. Poin keempat, ikut serta dalam organisasi yang dapat membantu mengembangkan keterampilan berbicara. Dan kita ikut organisasi, pasti kita lebih aktif dalam berbicara karena kita dituntut untuk mengekspresikan diri, mengeluarkan pendapat pada saat rapat organisasi. 4. Landasan keterampilan berbicara. Poin pertama, situasi. Kegiatan berbicara bisa terjadi dalam situasi, suasana, kondisi, serta lingkungan tertentu. Situasinya yang dimaksud ialah berbicara secara formal, resmi, atau informal, tidak resmi. Berbicara formal itu seperti kita berpidato atau kita melakukan penyambutan pada suatu acara. Kemudian yang informal itu seperti kita berbicara kepada teman. Poin kedua, tujuan. Tujuan dari menyampaikan suatu ide atau gagasan dalam keterampilan berbicara ialah untuk mendapatkan tanggapan atau respon dari lawan bicara. Tujuan dari penyampaian ide adalah menghibur, melaporkan, dan meyakinkan seseorang. Jadi pembicara akan dianggap berhasil apabila tujuannya menyampaikan pesan dapat diterima oleh pendengar atau audiens. Poin ketiga, metode penyampaian.
Ada 4 metode atau cara penyampaian yang bisa dilakukan seseorang saat waktu berbicara, yakni penyampaian berdasarkan naskah atau skrip. Biasanya sebelum berbicara atau berbicara di depan umum, pasti sudah disiapkan kata-kata dan di print terlebih dahulu. Kemudian penyampaian berdasarkan catatan kecil. Di sini sering orang yang berbicara di depan membawa catatan kecil yang isinya itu seperti poin-poin yang akan dibicarakan saat di depan nanti. Kemudian penyampaian gagasan dengan hafalan dan penyampaian gagasan secara mendadak. Poin keempat, penyimak. Pembicara yang baik pasti akan bersikap komunikatif terhadap lawan bicara. Dalam penyampaian ide atau gagasan pembicara, perlu memperhatikan siapa penyimak dari pembicara tersebut agar materi yang sudah disampaikan bisa diterima dan dengan berimbang. Contoh seperti kita berbicara kepada anak-anak, tidak mungkin kita samakan seperti kita berbicara dengan orang dewasa. Pasti akan sulit untuk diterima oleh anak-anak apabila kita berbicara seperti kepada orang dewasa. Yang kelima, berbicara di depan umum. Untuk memulai berbicara di depan forum umum, ada 4 faktor yang harus dimiliki pembicara, yaitu percaya diri. Salah satu faktor utama yang wajib dimiliki oleh pembicara jika seseorang pembicara tidak percaya diri, maka akan sulit untuk menyampaikan ide dan gagasan yang ada dalam pikirannya. Jadi, walaupun seperti apa kita menyiapkannya dengan baik, kalau kita saat maju tidak percaya diri, pasti percuma. Kita akan grogi dan semuanya akan blank. Poin kedua, kejelasan suara. Gunakan suara yang dapat didengar oleh audiens atau mendengar. Volume suara cukup sedang-sedang saja. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kecil. Dan jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh audiens, karena tingkat pengetahuan dari masing-masing audiens tidak sama. Seperti kita berbicara di depan orang Bali, terus kita menggunakan kosa-kosa kata atau istilah dari Jawa, pasti audiens kita yang dari Bali ini tidak akan memahaminya. Yang poin ketiga, ekspresi atau gerak mimik. Seseorang pembicara juga merupakan seorang aktor di hadapan audiensnya. Penggunaan ekspresi yang tepat sesuai tema pembicaraan kita akan dapat membuat audiens menjadi lebih semangat untuk mengikuti setiap detail pembicaraan kita dan terhindar dari kantuk atau kebosanan melihat cara berbicara kita. Jadi bagaimana pandai-pandainya pembicara mengajak audiensnya tetap fokus pada topik pembicaraannya. Poin keempat, kelancaran komunikasi. Agar audiens dapat menangkap penyampaian pembicaraan kita, maka cara menyampaikan haruslah lancar dan terurut dengan baik. Berbicara dengan tersendat-sendat atau terputus-putus akan mengurangi antusias audiens sehingga menimbulkan kejenuhan para audiens. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.